Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Pikianda Purbanti. I'm from class 3B in University Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Oke, kita langsung aja yuk dalam pembelajaran e-learning. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Oh iya, sebelumnya minal aizin wal faizin ya. Gimana nih lebaran kalian, menyenangkan tidak? Pasti menyenangkan kan, karena kan berkumpul dengan keluarga ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam materi pembelajaran ya. Oh iya, kalian masih ingat tidak? Last week kita itu belajar tentang apa? Iya, kita belajar tentang stating capability and willingness. Nah, kalian tahu nggak sih stating cap? Masih ingat nggak gitu? Stating capability itu apa? Iya betul, stating capability itu adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nah, ada yang masih ingat nggak? Stating capability itu menggunakan modal apa aja sih? Iya betul, modal yang dipakai itu seperti can, could, atau be able ya. Nah, kalian tahu nggak sih modal seperti can, could, atau be able? Nah, itu tuh untuk menyatakan apa sih? Oke, kita bahas satu-satu ya. Kita mengulas lagi sedikit ya tentang materi last week gitu kan. Yang pertama, can. Nah, can ini untuk apa sih? Iya betul, untuk menyatakan dalam bentuk present tense atau di masa sekarang. Nah, kalian masih ingat nggak rumusnya itu seperti apa sih kalau dalam membuat kalimat? Iya, rumusnya subject plus can plus verb one. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, iya betul yang kemarin, yang waktu minggu lalu ibu beritahu ya. Contohnya itu seperti Jono can climb a tree ya. Itu contoh dari modal can. Oke, kita selanjutnya ke modal could. Nah, kalau dalam could ini tuh menyatakan dalam bentuk apa sih? Kalian masih ingat tidak? Iya betul, dalam bentuk past tense. Nah, atau bisa disebut juga di masa lampau. Kalau can tadi kan di masa sekarang. Nah, kalau could ini di masa lampau. Nah, kalian masih ingat tidak rumusnya untuk membuat kalimat dalam modal could ini tuh apa? Iya betul. Dalam modal could ini memakai rumus sama seperti di modal can. Nah, rumusnya sama seperti subject plus can plus verb one. Nah, contohnya nih, contoh kalimatnya itu seperti apa sih? Iya bisa. Contohnya apa tadi? Could you please open the door? Nah, iya bisa, itu contoh, salah satu contohnya dalam modal could ya. Nah, kita mengulas yang terakhir nih, modal be able. Nah, dalam modal be able ini menyatakan dalam bentuk apa sih? Iya betul, digunakan keduanya antara present tense dan past tense. Nah, dulu ibu kasih tahu kalian ya, kalau be itu dalam be itu termasuk apa aja sih? Ada apa aja dalam be itu? Iya betul, ada am, is,
was, were. Nah, lalu rumus apa sih yang bisa dibuat dalam kalimat be able ini? Iya betul, rumusnya yaitu subject plus be able to plus verb one. Nah, contohnya nih, apa sih salah satu contohnya? Iya bisa, itu bisa. Contohnya Tony and Tini are be able to Tony and Tini are be able to collaborate ya. Itu salah satu contohnya. Nah, tadi kan stating capability, berarti memakai 3 modal. Nah, lalu jika stating willingness itu apa sih maksud dari stating willingness? Iya, willingness itu yang berarti kesediaan, kemauan untuk melakukan sesuatu. Nah, ada yang tahu nggak menggunakan modal apa sih stating willingness ini? Iya betul, menggunakan modals will or would. Nah, keduanya memiliki kesamaan, tetapi perbedaannya adalah jika will itu digunakan untuk bentuk present tense atau di masa sekarang. Nah, jika would ini menggunakan di dalam bentuk lampau gitu. Nah, lalu ada yang tahu nggak rumusnya tuh gimana sih? Iya betul, rumusnya ada 3, yaitu subject plus will or would plus verb one. Nah, yang kedua itu ada subject plus will or would plus not plus verb one. Nah, yang ketiganya ada will or would plus subject plus verb one. Nah, coba deh kalian kasih contoh salah satunya. Gimana sih? Iya bisa. She will come to your birthday party. Nah, berarti contoh seperti tadi itu termasuk ke dalam rumus apa sih? Iya betul, subject plus will or would plus verb one. Sepertinya kalian sudah memahami materi minggu lalu ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang greeting request, singular and plural noun, demonstrative pronoun, and demonstrative adjective. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam materi pertama ya. Nah, langsung aja kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu greeting request. Nah, kalian tahu nggak sih greeting request itu apa? Nah, greeting request ini kata atau kalimat yang diucapkan seseorang dalam cara yang sopan dan formal terkait keinginan maupun permintaan yang dimiliki. Ada beberapa rumus dalam greeting request ini. Nah, yang pertama itu ada rumus melalui auxiliary verb. Yang digunakannya yaitu would, could, can, will, might. Nah, yang kedua ada positive answer. Kalian tahu kan udah familiar banget ya. Ini seperti yes, okay, sure, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada negative answer, yaitu seperti no, sorry, I can. Nah, yang keempat ada rumus sederhana. Jika kalian menggunakan kalimat would you mind, maka akan diikuti dengan gerund atau kata kerja or verb ing. Nah, yang terakhir ini ada rumus sederhana lainnya dengan kata can or will. Nah, itu adalah beberapa rumus yang bisa dipakai dalam greeting request itu. Nah, sekarang greeting request ini terbagi menjadi dua.
Yaitu yang pertama ada asking someone to do something. Nah, kalian tahu nggak sih ini maksudnya apa? Nah, ini tuh kalimat permintaan akan dibuat dan ditujukan kepada orang lain agar orang yang bersangkutan mau melakukan sesuatu untuk kita. Nah, di sini ada contohnya. Example, I think my watch was broke. Really? Let me take a look, katanya. How is it? Is it look trouble? Not really. I think I can help you to fix it, katanya gitu. If it dead, would you mind repairing my watch? I will wait until it's fixed properly. Oke, sure. Nah, di sini tuh maksudnya Haris itu kan mempunyai jam tangan, tetapi jam tangan dia rusak. Nah, Andre mengeceknya tuh. Nah, seudah itu Andre pun bilang, ya saya pikir saya bisa membantu memperbaikinya. Nah, lalu Haris itu berbicara, kalau begitu apa kamu tidak keberatan untuk memperbaiki jamku? Aku akan menunggu sampai jamnya benar-benar berfungsi. Nah, Andre menjawab, oke, baiklah. Nah, yang dimaksud di dalam dialog ini yaitu Haris meminta pertolongan, tetapi yang sekiranya Andre itu bisa menolong permintaannya Haris gitu. Jadi asking someone to do itu kita meminta pertolongan ke orang lain, ke orang yang bersangkutan, tetapi orang yang bersangkutannya juga bisa melakukan apa yang kita minta. Nah, itu bagian dari asking someone to do something. Nah, yang kedua ada asking someone for something. Nah, apa sih maksudnya gitu? Di sini itu kalimat permintaan akan dibuat dan ditujukan kepada orang lain agar orang yang bersangkutan mau memberikan sesuatu untuk kita untuk membantu aktivitas yang dilakukannya. Nah, di sini ada for example, excuse me, can I get a glass of water please? Sure. Wait a minute, miss. Thank you. You're welcome. Nah, maksud dari dialog ini yaitu kita itu meminta sesuatu kepada orang yang emang bisa memberikan kita sesuatu juga, yang memberikan keinginan kita gitu. Beda dengan di dialog asking someone to do something. Kalau asking someone for something, ini kita meminta sesuatu dan orang yang bersangkutan itu bisa memberi apa yang kita mau gitu. Jadi sudah kelihatan jelas ya perbedaannya itu seperti apa. Nah, oke, selanjutnya. Oke, kita lanjut ke singular and plural noun. Nah, di sini tuh sebagian besar kata benda tunggal membentuk kata benda jamak dengan menambahkan akhiran s. Kalian udah tahu belum apa bedanya singular dan plural noun? Nah, bedanya itu singular itu kata benda tunggal, plural itu kata benda jamak. Di sini udah ada tabel. Contohnya nih, dalam kata benda tunggal itu ada boat, house, cat, river. Nah, di dalam jamaknya itu, di dalam akhir kata itu kita cuman menambahkan s, akhiran s. Nah, di sini ada contohnya. For example, singular noun. I have a book. I have a book. Berarti dia itu hanya mempunyai satu buku, tidak lebih dari satu. Itu yang dimaksud dengan kata benda tunggal. Jadi cuma ada satu. Nah, bedanya lagi dengan plural noun. Example, he joined several communities. Nah, di sini itu dia gabung dengan beberapa komunitas.
Berarti sudah sangat jelas komunitas tersebut itu tidak hanya terdiri dari satu komunitas, tetapi lebih dari satu. Nah, jadi plural itu yang dimaksud dengan jamak itu banyak. Banyak itu lebih dari satu. Sedangkan singular itu hanya ada satu, tunggal. Ya. Nah, jadi jika dalam kata benda jamak itu akhiran katanya ditambahkan s. Oke, selanjutnya kita masuk ke demonstrative pronoun. Apa sih demonstrative pronoun itu? Nah, di sini itu kata ganti yang digunakan untuk menunjukkan benda yang tergantung jumlah dan jarak bendanya. Kata ganti benda ini tidak sulit dipakai. Yang perlu kamu perhatikan adalah kata bendanya. Identifikasi apakah benda tersebut jaraknya dekat atau jauh denganmu sebagai pembicara, dan identifikasi juga tergolong jamak atau tunggalkah benda tersebut. Nah, contohnya I put your book on that table. Saya meletakkan buku Anda di atas meja itu. Nah, diletakkan di atas meja itu sudah jelas jika jaraknya itu jauh. Saya meletakkan bukunya hanya ada satu, berarti itu termasuk tunggal dan jaraknya jauh. Nah, seperti di tabel yang tertera, nah di situ jauh itu memakai kata that, ya. Dan tunggal itu memakai juga kata that. Jadi sudah sangat cocok gitu kan ya dalam membuat kalimat. Oh iya, Ibu lupa memberitahu jika di demonstrative pronoun ini terdiri dari this, that, this, and those. Nah, lalu di sini ada demonstrative adjective. Tahu nggak sih apa artinya? Nah, Ibu akan menjelaskan. Demonstrative adjective ini adalah determiner atau spesial adjektif yang digunakan untuk menerangkan noun dalam hal jarak dan jumlah. Nah, lalu di sini itu demonstrative pronoun kan memiliki fungsi menggantikan noun, baik yang singular ataupun plural. Nah, pada kalimat atau klausa. Nah, lalu di sini bedanya dengan demonstrative adjektif, ini berfungsi menerangkan noun dan berada di depan noun yang diterangkan. Demonstrative adjektif juga sama seperti demonstrative pronoun, memakai modalsnya kayak that dan lain-lain, this, that, those. Nah di sini ada contohnya. This food is too much. Nah, makanan itu banyak. Berarti kan menerangkan dalam jumlahnya. Nah, oke. Itu adalah demonstratif adjektif yang kita tuh menerangkan jarak dan jumlah dalam kalimatnya. Nah, beda lagi dengan demonstratif pronoun itu, kita jarak dan tunggal atau pluralnya kan tadi sudah ada ya, terdapat tabelnya di PPT yang Ibu terangin di sini. Nah, kita masuk ke soal latihan. Nah, itu yang pertama, coba kalian pilih kata yang manakah yang bakalan cocok di dalam dialog tersebut. Iya, betul, kata of course. Nah, cocok di dalam dialognya Alan. Of course, I have read it yesterday. Oke. Lalu kita masuk ke soal yang kedua, sama masih melengkapi. Dan di sini yang cocok menurut kalian tuh apa?
Nah, di dialognya si A itu cocok memakai certainly. Certainly, would you please let me know what is your name and your credit card number? Nah, yang dialog satunya itu cocok memakai alright. Alright, I am blocking your credit card now, but it will be blocked within 5 minutes ahead. Oke, masuk ke yang nomor 3. Menurut kalian itu isinya apa sih? Iya, betul sekali. Itu cocoknya memakai children. Nah, the children are playing happily in the park. Nah, ini termasuk ke dalam materi singular plural ya. Oke, masuk ke nomor 4. Luktia is crying for. Nah, di sini yang cocoknya itu apa? Termasuk ke dalam materi singular sama plural. Menurut kalian apa isinya? Iya betul, ini isinya bogus karena di dalam kalimat ini menunjukkan jamak. Nah, jadi jawabannya D. Dan kenapa bogus? Karena jamak itu berakhiran katanya memakai S. Yang nomor 5, menurut kalian itu yang cocok pakai apa sih? Iya betul, memakai this. These novels belong to my little sister. Nah, kita masuk ke nomor 6 ya. Nomor 6, cocoknya pakai apa sih menurut kalian? Kan tadi sudah Ibu ajarin tuh. Iya betul, cocoknya memakai that. Berarti that English dictionary belongs to my uncle. Nah, nomor 7. Nomor 7 itu kita memakai. Nah, nomor 7 itu cocok memakai this and that. Nah, this-nya itu memakai di depan. This book here is mine, but that one over there is hers. Nah, yang terakhir cocok memakai this dan those. Nah, this-nya itu di depan. Nah, dan those-nya itu ditempatkan di tengah kalimat. Oke. Itu soal latihan dari materi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, sekian pembelajaran e-learning ini, dan semoga kalian paham ya yang Ibu jelaskan. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.